Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Terus tadi malam belajar apa? Belajar penghematan energi. Potong. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dengan baik. Untuk ketua kelas, silakan pimpin doanya. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, marilah kita berdiri sama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo silakan berdiri. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk. Kita mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu akan absen dulu ya. Nah, jika namanya disebut, angkat tangan kanannya. Mila, Hadir, Bu. Meli, Hadir, Bu. bagus, hadir semua ya. Hadir, Bu. Nah, selanjutnya Ibu mau ngasih tahu dulu. Hari ini kita belajar apa anak-anak? Tentang penghematan energi, Bu. Bagus. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah yang pertama, setelah kalian membaca, siswa dapat menemukan kata atau istilah khusus yang berkaitan dengan konsep penghematan energi dengan benar. Selanjutnya, tujuan kita di sini setelah berdiskusi, siswa dapat menceritakan kembali pokok informasi yang berkaitan dengan konsep penghematan energi dengan menggunakan bahasa sendiri dengan benar. Selanjutnya, yang ketiga, setelah mengamati gambar, kalian dapat mengidentifikasi ciri-ciri teknik sambung, menempel, dan menjahit dalam satu karya, yaitu membuat kincir angin. Selanjutnya, setelah kita mengamati gambar, kalian dapat merancang membuat karya. Setelah kita mengamati contoh, kalian dapat menyebutkan cara menentukan luas dalam satuan tidak baku dengan menggunakan benda-benda yang konkret. Nah, selanjutnya yang terakhir, setelah mengamati contoh, kalian dapat menyelesaikan masalah-masalah sehari-harian yang berkaitan dengan luas dalam satuan tidak baku dengan menggunakan benda-benda yang konkret. Nah, selanjutnya Ibu minta kalian membuka buku-bukunya. Nah, sebelum kita memulai, Ibu mau tanya dulu nih tentang kalian siapa sudah belajar dari malam. Nah, menurut kalian pengertian energi itu apa sih? Saya, Bu. Ya, boleh Meli. Pengertian energi yaitu sumber energi yang tidak bisa diperbarui dibandingkan dengan jumlah penggunanya. Bagus. Nah, pengertian energi itu kan mempunyai beberapa cara untuk menghemat energi. Siapa yang tahu tentang cara menghemat energi? Saya, Bu. Ya, boleh Mila. 1. Menggunakan lampu untuk menghemat energi. Bagus. Terus menggunakan fasilitas transportasi umum. Ya. Nah, semuanya sudah benar semua. Ibu bakal menunjuk salah satu dari kalian untuk membacakan tentang menghemat energi. Nah, siapa yang mau membaca? Saya, Bu. Ya, boleh Mila. Silakan. Menghemat energi. Kalian sudah mengetahui bahwa kesediaan energi semakin berkurang. Penggunaan energi alternatif perlu dipikirkan. Energi alternatif untuk menjaga kesediaan energi, kalian harus kesulitan menjaga kesediaan energi. Caranya dengan menghemat penggunaan energi. Ada beberapa cara untuk menghemat energi. Cara tersebut dapat kalian lakukan, misalkan menggunakan air dan listrik secukupnya, berjalan kaki atau naik sepeda untuk pergi ke sekolah. Menggunakan kendaraan umum juga cara menghemat energi. Ayo pelajari bersama cara menghemat energi. Menghemat energi untuk menjaga kesediaan, menghemat energi juga untuk menjaga lingkungan agar lingkungan tetap sehat. Ya, terima kasih. Tadi kan sudah dijelaskan tentang menghemat energi dari Saudari Mila, yaitu cara kita menghemat energi itu dengan Menggunakan air air secukupnya, terus berjalan kita kaki ke sekolah. Bagus. Nah, sama juga misalkan kita menanam tumbuh-tumbuhan di rumah kita, sama aja untuk menghemat energi. Nah, jika kalian di rumah udah siang, nah bisa matikan lampu. Ibu mempunyai lembar kerja. Nanti kalian kerjakan
ini sudah semua ya. Ibu koreksi dulu, nanti Ibu bagikan lagi untuk dipresentasikan ke depan untuk didengar sama teman-teman yang lain. Nah, udah selesai. Silakan untuk Meli membacakan ke depan. Nama saya Meli, kelas 3. Saya akan membacakan jawaban saya, yaitu nomor 1, sebutkan hal-hal yang kalian ketahui tentang energi. Jawaban saya yaitu sumber energi yang tidak bisa diperbarui dibandingkan jumlah penggunanya. Nomor 2, sebutkan manfaat yang diperoleh dengan menghemat energi. Yang pertama itu menghemat uang, yang kedua mengurangi polusi, yang ketiga menjaga sumber daya alam. Yang ketiga, mengapa menanam pohon termaksud kegiatan menghemat energi? Karena dengan menanam pohon maka suhu di sekitar kita menjadi sejuk sehingga tidak perlu menggunakan AC dan kipas angin. Yang keempat, manfaat kincir angin. Yang pertama pembangkit listrik, yang kedua membantu penyaluran dari. Nomor 5, manfaat dari kincir angin. Yang pertama pembangkit listrik, yang kedua membantu penyaluran air dalam irigasi, yang ketiga energi yang ramah lingkungan. Nah, makasih ya udah dibacakan. Gimana teman-teman? Sudah paham? Paham Bu. Nah, selanjutnya Ibu mempunyai games, yaitu gamesnya monopoli energi. Nah, nanti Ibu akan kasih tahu petunjuk-petunjuknya dalam menggunakan monopoli yang ini. Pernah main monopoli kan di rumah? Pernah Bu. Sebelum kita bermain monopoli, baiknya Ibu akan membacakan tentang petunjuk dari permainan monopoli ini. Nah, yang pertama untuk perlengkapannya ada dadu, ada kartu dana umum, kartu kesempatan, adanya kartu kendali, dan adanya uang. Terus adanya simbol-simbol rumah dan hotel. Terus ada petunjuk permainannya. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan lagi tentang peraturan permainan ini. Yang pertama, media permainan monopoli energi ini dimainkan minimal 2 orang atau maksimal 5 orang. 1 menjadi backer atau penjaga bank. Selanjutnya, yang kedua, pada awal permainan masing-masing pemain akan dikasih modal sebesar 242.900. Nih. Selanjutnya yang ketiga, pemain menentukan ukuran pemain dengan cara mengundi dadu, dan yang mendapatkan hasil undian dadu pertama terbesar akan mendapatkan urutan yang pertama. Selanjutnya, yang keempat, pemain dimulai dari kotak start dan berarah jalan ke arah kiri. Nah, dari arah start kita berjalan ke sebelah sini. Selanjutnya, untuk yang kelima, pada putaran pertama di awal, pemain tidak akan dikenakan denda apapun. Misalkan kalian dapat di kartu masuk penjara atau dapat yang membuat kalian tidak bisa berjalan lagi permainannya. Selanjutnya, yang keenam, pemain diperbolehkan membeli proyek setelah melakukan perjalanan maksimal 1 putaran dulu, baru bisa membeli. Selanjutnya yang ketujuh, pemain yang berhasil melewati kotak start akan mendapatkan uang 10.000 dari bank monopoli. Selanjutnya yang kedelapan, pemain yang berhenti di kotak pajak atau kotak pajak jalan berkewajiban membayar 15.000. Selanjutnya yang kesembilan, pemain yang akan membeli proyek harus berhenti di kotak yang akan dibeli, kemudian melakukan transaksi melalui bank monopoli. Selanjutnya yang ke-10, pemain yang membeli proyek akan mendapatkan kartu hak dan hak properti memiliki harus memahami properti yang dimiliki untuk menghindari pembayaran menginap setelah harga dari pengunjung. Misalkan kalian jalan, terus ada rumahnya teman kalian ada di sini, berarti kalian berhak untuk membayar. Kalau misalnya ini pinjamu, kamu ditaruh di sini, kalian tidak berhak untuk membayar pajak itu ke bank. Selanjutnya yang ke-11, pemain yang lain berhenti di kotak yang setelah dibeli pemain yang lain, maka pemain tersebut akan mengajukan pertanyaan
yang pada dekat. Misalkan kalian di sini, kalian wajib menjawab pertanyaan dari teman kalian yang punya rumah di sini. Jika kalian tidak bisa menjawab, kalian akan bakal dikasihkan denda apapun dari pemilik rumah ini. Selanjutnya, bagi pemain yang berhenti di kotak dana umum dapat mengambil kartu dana umum yang telah disediakan dan harus mengikuti perintah. Misalkan kalian ambil dana umum, misalkan di sini masuk penjara atau masuk apa, jadi harus mengikuti kartu dari kesempatan dana umum tersebut. Selanjutnya, yang ke-14, kartu istimewa. Pada kartu dana umum dan kesempatan terdapat 2 kartu istimewa. Dari kesempatan dana umum ada kartu istimewa. Misalkan kalian masuk di penjara, dapat kartu istimewa dari sini, kalian berhak untuk keluar dari penjara tersebut. Paham? Nah, selanjutnya, bagi pemain yang berhenti di kotak kincir angin, misalkan di gambar kincir angin, pemain harus menyebutkan 7 langkah energi yang terdapat dalam informasi-informasi yang ada di monopoli. Selanjutnya, apabila pemain tidak mampu menyebutkan, maka kalian harus masuk dalam penjara tersebut. Jika kalian tidak bisa menjawab nih, atau lupa atau gimana, nah kalian bakal masuk ke penjara tersebut. Selanjutnya, bagi pemain yang berhenti di kotak free parkir bebas berkesempatan memiliki kemanapun kalian mau. Misalkan kalian di sini, kalian bakal keliling kemana yang kalian mau tuju. Misalkan membeli komplek-kompleknya. Nah, bagi pemain yang berhenti di kotak komplek orang lain yang tadi wajib menjawab pertanyaannya. Terus bagi pemain yang tidak bisa menjawab, kembali ke start dan tidak dapat mendapatkan uang dari bank. Jadi kalian sudah jawab pertanyaan, tidak bisa menjawab nih, kalian sudah jauh di sini, kalian tidak bisa menjawab pertanyaan dari teman kalian bakal kembali ke start tadi. Selanjutnya, bagi pemain yang berhenti di komplek membuat kincir angin, nih mana yang membuat kincir angin, kalian wajib membuat kincir angin dari bahan-bahan yang telah ditentukan tadi. Selanjutnya, bagi pemain yang berhenti di kotak penjara, maka pemain harus berusaha untuk keluar penjara dengan salah satu, misalkan nih, contohnya kalian dapat mengukur luas kertas. Misalnya kalian mau pengen keluar nih, tapi dari bank tersebut menentukan kalian harus mengukur dari kertas dengan menggunakan korek api dengan satuan tidak baku. Selanjutnya, pemain dapat menyebutkan manfaat yang diperoleh dengan menggunakan penghematan energi. Selanjutnya, pemain dapat menjelaskan mengapa menanam pohon termasuk kegiatan menghemat energi. Selanjutnya, dan pemain harus mendapatkan dadu yang sama. Misalkan kalian tidak bisa menjawab semuanya, kamu bisa menggunakan dadu. Misalnya kalian dapat dadu yang sama atau yang kembar, kalian bisa melanjutkan perjalanan kalian lagi. Selanjutnya, pemain diberi kesempatan sebanyak 3 kali dalam menggunakan dadu tersebut. Nah, yang terakhir, perintah yang terakhir, jika dan di akhir permainan yang memiliki uang terbanyak di akhir permainan akan dinyatakan sebagai pemenang dari monopoli energi tersebut. Nah, anak-anak sudah paham semua yang ibu sampaikan? Mari kita coba untuk bermain. Yang pertama, ibu akan membagikan uang sejumlah 24.000. Nah, berarti nilai yang ganteng lagi. Udah masuk penjara kan? Belum.
Nah, kalian sudah melewati STAR, berarti Mila dapat. Nah, udah lewat STAR, berarti kalian dapatkan uang dari 20.000 dari Bank Monopoli. Selanjutnya kalian dapat dana umum, ya sambut. Baca. Dapat hadiah 1 tanah dari komplek dekat kamu. Oh, berarti kompleknya mau yang mana? Mau yang di sini atau yang sebelah sini? Sebelah sini aja. Ya, pindah. Nah, tadi kalian sudah membeli komplek yang komplek dari dana umum, yaitu komplek yang kalian mau di dekat kalian tadi. Dan di sini kan ada tangan pengukuran. Nah, kalian mengukur panjang dari penggaris ini dengan cara jengkal kalian. Berapa ukurannya nanti dicatat, ya. Ya, silakan. 1, 2, 3. Berapa ukurannya dari jengkal kalian? 3 jengkal. Nah, selanjutnya Mbak. Nah, tadi perjanjiannya dapat uang ya, dapat uang 10.000 dari bank. Nah, tadi kesepakatannya jika kalian di tempat jatuh di komplek teman kalian, kalian wajib menjawab pertanyaan dari teman kalian. Nih pertanyaannya, terserah pilih yang mana. Kamu harus bisa menjawab pertanyaan. Kalau tidak bisa menjawab, kamu masuk ke penjara. Kan manfaat yang diperoleh dengan menghemat energi. Menghemat uang, mengurangi polusi, sama menjaga kelestarian alam. Tuh, gimana saudari Mila? Ya Bu, betul. Oh, oke, silakan lanjut lagi Mila. Nah, kebetulan dari saudari Meli terdapat yaitu membuat kincir angin. Ayo, silakan buat kincir anginnya. Bahan-bahannya apa aja yang di rumah kalian? Kertas origami, Terus, lem, dan gunting. ya. Nah, terus kertas origaminya dipotong 4 sisi. Ya. Habis pertama lipat sebelah sisi sini. Terus dilem ya. Setelah dilem, ya dikincir anginnya. Oke. Tepuk tangan dulu. Nah, selanjutnya Mila lagi. Nah, silakan dilanjutkan. 1, 2, 3. Nah, pas saudari Mila mau kemana? Keliling kemana? Mau ke kompleks informasi menghemat energi Bu. Ya boleh. Nah, dari kompleks ini yaitu informasi penghematan energi. Nah, Ibu mempunyai 7 langkah atau informasi dari penghemat energi. Ibu akan bacakan ya. 7 langkah menghemat energi yaitu menggunakan lampu dengan secukupnya, terus menggunakan air dengan secukupnya, terus menggunakan fasilitas transportasi jika kamu ke sekolah. Misalkan dosen nih pakai motor kalau cuma dekat, jadi tinggal naik sepeda atau jalan kaki. Nah, yang selanjutnya kalian mampu mensosialisasikan kegiatan-kegiatan yang bersifat menghemat energi. Udah tercapai semua dari kegiatan kita tersebut, dari awal kita pembelajaran sampai akhir pembelajaran, yaitu menggunakan games Monopoli tersebut. Nah, selanjutnya Ibu akan memberi penguatan, yaitu tersebut kita mampu menghemat energi di rumah dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu dengan cara Mematikan lampu, terus dengan Penggunaan air. terus menggunakan transportasi umum. bagus. Nah, selanjutnya kita bakal simpunin ini, kita kembali ke tempat duduk kita. Ayo. Nah, kita udah mengakhiri pembelajaran kita. Ayo silakan disimpuni barang-barangnya. Udah semua? Nah, sebelum kita pulang, ini ada pensil. Sebelum kita pulang